Makanya bukalah dulu sebelum misalnya kita tidak tahu nih kita eligible atau tidak ya. Buka dulu. Santai ya. UNY itu apa Jadi saja ini jurusannya? sesuai dengan program sekolah kita harus supervisi akademik terus mata pelajaran fisika karena ibu ini ngajar fisika, saya ngajar fisika, jadi saya mendapat jatah tugas untuk mensupervisi ibu Umi. Santai saja, jadi supervisi kita tidak sudah berubah paradigmanya. Tujuan supervisi kita bukan lagi menilai gurunya, tapi lebih kepada membantu guru memperbaiki proses mengajarnya, meningkatkan kompetensinya. Jadi bukan lagi menilai gitu Bu ya. Selain itu ya hari ini kita berdiskusi menentukan jadwal kapan Ibu Umi bisa meluangkan waktu untuk supervisi. Boleh dilihat Bu RPP-nya kira-kira yang mana yang sudah disiapkan? Ini kebetulan materinya baru sampai ke di kelas berapa ya? Oh, 11 MIPA 4, baik. 11 MIPA 4 teori. Ya, karena dibanyakin di SBE-nya, SBMPTN-nya. Karena di situ ada 5% untuk jalur prestasi non akademik. Misalnya kamu CAPES di seluruh universitas. Di seluruh universitas misalnya dari yang Ibu ketahui tentang siswa 11 IPA 4 ini kan Ibu sudah lama mengajar anak-anak, apa yang perlu dikembangkan atau yang perlu kita observasi dari baik dari gurunya maupun dari siswanya? Sekolah kita mencoba untuk sana itu dengan satu harapan seperti itu. Kamu kenal mungkin kakak kelas Buddha dia punya 4 juz masuk polisi Rp0. Oh, jadi yang mau kita observasi lebih lanjut dari siswanya itu berpikir kritis Bu ya, terkait keterampilan 4C-nya. Baru sama aja, tapi hanya memangnya kenapa selama ini aktivitas siswa? Jadi saya udah buat model pembahasannya bervariasi gitu. Tapi kalau saya lihat kayaknya siswa itu masih nggak masuk di senam PTN terlihat aktifnya. SBMPTN Masih ya belum berinisiatif untuk mencari jadwal belajar sendiri gitu Ya, aktivitas siswanya. Kalau dari ini kira-kira kompetensi gurunya yang ingin Ibu Umi coba tingkatkan dari sisi Ibu Umi sendiri, hal apa kira-kira? Mungkin saya akan mendalami banyak model pembelajaran. Oke. Meningkat belajar lebih banyak lagi untuk siswanya. tanggal 15 makanya kan buat aku tanggal 9 langsung bisa saja sudah diverifikasi data kalian bisa langsung daftar. Jadi ini tanggal 8 Maret kira-kira poin yang akan kita sama-sama coba upgrade, kita tingkatkan berdasarkan supervisi ini. Yang pertama untuk siswanya itu berpikir kritis, kemudian yang kedua aktivitas siswanya, kemudian kalau dari gurunya Ibu Umi ingin mencoba meningkatkan variasi model pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan memberi keterampilan berpikir kritis pada siswa dan memotivasi siswa. Itu ya. Oke, saya pikir ini bagus tujuannya, sudah cukup banyak dan cukup lengkap. Nanti waktu pelaksanaan supervisi, saya sekedar menginformasikan ke Ibu bahwa saya akan mencatat semua aktivitas guru maupun siswanya yang ada di dalam kelas sebagai bahan refleksi kita nanti. Itu saja ya. Oke, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Hari apa ya? Saya ada jam itu kayaknya saya mau ambil kelas di kelas 11 IPA 4 hari. Oke, hari Kamis besok ya. Kamis, Selasa dan Oke, terima kasih Bu Umi. Sampai ketemu hari Kamis, lebih kurang 2 hari lagi ya. makanya kalau yang Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran kita agar pembelajaran kita diberkati, kita berdoa dulu ya. Doa kelas, pimpin doa dulu kak.
Masih ada ingat apa sih itu? Dia itu apa sih? Dia itu apa? Dan bagaimana dia? Gas itu ada yang berkaitan dengan gas diam. Jadi contoh-contohnya dan seperti apa itu gas diam, kriterianya itu yang seperti aku sampaikan yang udah kita pelajari minggu lalu ya. Lalu selain itu kita juga udah mempelajari persamaan dari teori kinetik gas yang terdiri dari model persamaan ya. Yang pertama itu dari kan tadi ada kaitannya dengan volume, suhu, dan tekanan. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari ini gas yang berkaitan dengan itu di mana ya? Atau dia lebih mudahnya dalam kehidupan sehari-hari ini gas yang kita tahu atau kita rasakan itu contohnya di mana aja? Balon karet, lalu ban sepeda, benar. Lalu pernah nggak ban motor kalian atau ban sepeda kalian itu tiba-tiba kempes? Misalkan pulang sekolah nih, di parkiran kok ban aku kempes ya, padahal pagi tadi nggak kempes. Kan nggak rasanya gitu. Kalau kalian analisis, kira-kira itu berkaitannya kenapa ya? Kok tiba-tiba bisa kempes? Apakah bocor halus? Atau kenapa? Karena apa? Karena terkena panas. Lalu kaitannya apa ya? Panas dengan kempes. Kempes itu kan berarti volumenya berkurang ya nak ya? Ayo, ada yang bisa nggak menganalisisnya? Kaitan dengan panas itu kan berarti suhu ya? Kaitan dengan suhu sama volumenya. Ya. Kayak gini, biar lebih mudah. Kalau misalnya ban itu terkena panas, maka suhunya akan meningkat atau menurun? Meningkat. Lalu tekanannya meningkat enggak? Nah, kan contohnya aja balon. Balon kalau kalian letakkan di panas, suhu balon akan bertambah atau berkurang? Tekanannya bertambah atau berkurang? Kok bisa bilang tekanannya bisa bertambah? Iya, balonnya meletus. Kalau tekanannya berkurang, balonnya meletus. Nah, selain itu, kalau ban tadi kan bisa tiba-tiba kempes ya. Ternyata tekanannya itu, kalau tekanannya meningkat, suhunya juga meningkat, menyebabkan juga volumenya berkurang sehingga ban kalian jadi kempes. Hebat ya fisika ya. Ternyata di ban aja ada fisika. Jadi itulah ya mata pelajaran fisika ini banyak manfaatnya yang dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita juga akan menggali lebih banyak masalah apa aja yang berkaitan dengan gas dan yang dapat kita selesaikan sehingga nanti jika terjadi di kehidupan kalian kira-kira solusinya gimana nih, kalian lebih tahu gitu ya. Semangat belajar fisika hari ini? Semangat ya. Pemanasan dulu ya, semangat ya. Fisika hebat, hebat, hebat. Dan anak-anakku, jadi kita hari ini akan belajar tentang kalian akan belajar tentang energi gas. Energi kinetik gas. Kira-kira semua
mengembang. Kira-kira ada asumsi lain nggak? Apakah benar? Atau ada yang mau ditanyakan nggak dari hal itu? Kenapa Bu kok bisa mengembang itu? Apakah benar pakai api Bu? Gimana? Jadi kalau kayak gitu, energi gas yang mendorong untuk balonnya mengembang berkaitan dengan apa itu nak? Dengan suhu. Iya. Kalau suhunya nggak ditingkatkan, apakah mengembang? Tidak. Berarti kalau dia mau menurunkan lagi atau mengopreskan lagi dengan cara apa? Menurunkan suhunya sehingga dia bisa turun dan mengempres. Oke, ada yang mau tanyakan nggak dari kejadian itu? Oke, kalau misalkan tadi hipotesisnya seperti itu ya. Jadi coba kalian diskusikan bersama dengan teman-teman sekelompok kalian. Di sini kita bentuk karena 30 orang, satu orang nggak masuk. Jadi kita anggap 30. Kalau di ini ibu udah buat 6 kelompok, berarti bisa dibuat 5 ya. Di sini mau dibagi sendiri atau ibu yang bagi? Oke, kalau bagi sendiri kayaknya enaknya lebih itu aja ya. Dekat aja duduknya. Boleh? Bisa? Kamu bawa sini? Berlima? Kelompok ini boleh ya. Berlima. Ini udah lebih kalau tambah 2. Yang kalian harus kerjakan dan didiskusikan bersama teman kalian, nanti bisa dicari dengan di buku paket untuk mencari jawabannya ya, karena kita nggak boleh bawa handphone jadi nggak bisa tutoring. Di situ di sini kan di depan ini kan ada sedikit materi ini. Kalau kalian nanti nggak dapat di buku, di depannya ada beberapa materi juga. Lalu kerjakan yang ini, diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Oke? Bisa? Bisa. Jawabannya tulis aja di bawahnya, atau kalau kurang boleh di belakang lembaran PKPD itu ya. Nah, terus kalau di panas terik kan suhunya naik kan, panas kan. Nah, karena panas itu kan suhunya tapi ini dalam bentuk
6 soal tuh. Ada 6 soal. Lalu kita juga ada 6 kelompok. Jadi ibu minta kita kayak gini aja. Kita bahas sama-sama satu soal itu dilakukan oleh satu kelompok. Dimulai dari kelompok kita di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Jadi kayak gini. Kelompok 1 udah kegantian ya. Enggak dari bangku aja. Kita ya. Oke, yang lainnya aku minta tolong boleh kerjasamanya. Kita dengarkan dulu ya, nanti kelompok kalian kan sudah terpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, yaitu sebutkan contoh gas yang ada di atmosfer. Gas yang ada di atmosfer yaitu karbon dioksida dan CO2, oksigen atau O2, termasuk karena terdapat pada kriteria gas ideal, yaitu gas ideal tersebut tidak menghasilkan atom dan partikel yang berhubungan. Kedua, partikel gas ideal tersebut merata dalam ruangan sempit. Yang keempat, jarak antara partikel jauh lebih besar daripada ulangan Hall, sehingga partikel tidak akan Oke, jadi bagus ya pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Dia nanya, kalau gas yang tadi itu termasuk gas ideal enggak Bu? Apa? Termasuk gas ideal enggak? Gitu kan sama kelompok 1. Jawabannya termasuk. Jadi jawabannya termasuk enggak tadi? Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya. Mengapa balon udara dapat terbang? Bagaimana cara mengendalikan balon udara agar dapat segera naik dan turun? Jawabannya, balon udara bisa terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung atau melalui pemanasan udara. Untuk menaikan atau menurunkan balon udara, maka perlu mengapung suhu udara. Oke, Ibu mau nanya dulu, ada nggak penambahan dari kelompok lain? Misalkan kelompok kami Bu, ada penambahan. Diskusi dari kelompok 3, apa pengertian dari energi dalam gas? Energi dalam gas adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam sebuah ruangan tertentu. Energi dalam suatu gas didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam sebuah tabung tertentu. Nggak ada? Dan Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjutkan aja. Kelompok 4. jawab soal nomor 4. Kenapa akan memiliki wabarakatuh. Pada pagi hari sebuah kelas pembuka harian akan makan. Apa yang terjadi pada bayi tersebut pada tersebut saat berada di siang hari yang sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau misalkan kalian itu memarkirkan motor kalian, usaha ini di tempat yang duduk. Kalau misalkan kalian lagi ada acara nih,
besok cuma kita masih belajar fisika ya. Besok yang 2 soal itu kalian udah bisa langsung. Oke Kak? Karena waktunya juga udah habis, oke? Ibu akhiri ya. Yang perhatiannya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Bu Umia. Jadi terima kasih tadi udah meluangkan waktu untuk disupervisi. Ini santai saja, bukan interogasi seperti kepolisian. Cuman kita merefleksikan semua hal yang sudah terjadi di proses KBM tadi. Nah, sebelum kita diskusikan, tadi kan Ibu Umi sudah melakukan pembelajaran di kelas 11 MIPA 4, 2 kali 45 menit. Tentu saja ada hal-hal baik, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita didiskusikan. Menurut Ibu Umi, ini harapan Ibu Umi, tujuan diskusi kita sekarang, tujuan dari pertemuan ini, Ibu Umi mengharapkan apa? Pembelajaran dari saya ya Pak. Kemudian ya Pak udah melihat saya memberi pembelajaran untuk kelas 11 MIPA 4. Jadi pasti untuk hasil baiknya gimana, terus hasil yang buruknya gimana dan gimana solusinya gitu. Jadi tujuan dari pertemuan ini ingin mengetahui yang sudah baik apa dan yang masih kurang apa supaya bisa diperbaiki ke depannya. Ya. Jadi di pertemuan awal kita kemarin sebelum melakukan pembelajaran di kelas, itu kan Ibu Umi berharap bisa mengembangkan 3 hal, yaitu keaktifan siswa, kedua model pembelajaran, yang ketiga ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan itu sedikit banyak tadi sudah digambar. Nah, jadi kita akan membahas itu. Kita akan lihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau nanti seandainya ini sudah kita bahas, menurut Ibu Umi, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini? Nanti untuk selanjutnya itu Pak bisa dibuat kayak rubric observasi. Nanti bisa dilihat kira-kira yang kekurangan saya kemarin itu udah terbaiki nggak untuk selanjutnya. Itu ya. Nah, kalau Ibu Umi membayangkan dari proses KBM tadi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan di awal kemarin? Tujuan kita kemarin kan ingin keaktifan, kemudian model pembelajaran, kemudian kemampuan berpikir kritis. Dari penilaian Ibu Umi, sudah sejauh mana antara skala 1 sampai 10? Ini masih benar Pak, antara 6,5 dan 7. 6,5 sampai 7. Oke, baik. Dari proses KBM tadi, untuk mencapai angka 6,5 atau 7 tadi, tentu ada Ibu punya hal-hal baik, kekuatan-kekuatan yang Ibu punya. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Kalau untuk yang keaktifan tadi, saya meminta siswa itu berdiskusi itu untuk literasi dari buku topik yang ada, mencari, mendiskusikan permasalahan-permasalahan. Lalu itu yang untuk keaktifannya Pak. Nah, dari diskusi tadi saya minta mereka untuk presentasi, dan saya berharap itu anak-anak bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari diskusi kelompok masing-masing. Tapi di sana saya juga merasa minusnya, anak-anak itu kurang untuk menanya lagi gitu Pak. Padahal di situ udah saya pancing pakai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Di situ kan juga masuk ke model pembelajaran yang akan saya inovasikan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Karena di sana dari PBL di situ juga katanya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa karena sesuai dengan lingkungan, dengan permasalahan yang siswa temui gitu. Terus dari untuk yang tadi, saya memberikan diskusi siswa dengan memberi soal-soal yang
kira-kira kalau dibilang kalau saya rasa itu udah mencapai kayak aplikasi terus analisis gitu Pak. C5 C5, baik. Jadi kekuatan ibu tadi sudah dari sisi keaktifan sudah mengajak siswa berdiskusi, dari siswanya aktif baik diskusi kelompok maupun presentasi ke depan. Kemudian sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing lewat PBL-nya sudah berjalan dan hostnya sudah tergambar, sudah sampai C5, C6. Baik. Kira-kira gangguan yang menghalangi ibu dalam mencapai tujuan tadi selama proses KBM tadi, apa saja gangguan yang ibu rasakan? Gangguannya kalau dari awal pembelajaran sampai akhir kayaknya lancar. Mungkin karena saya selama pembelajaran itu kurang meningkatkan siswa gitu Pak. Jadi kayak mereka itu masih sebatas belum menganalisis, belum dalam, udah menganalisis tapi belum terlalu dalam. Mungkin kalau sering dengan memberi soal-soal tahap analisis kayak gitu, mungkin untuk kedepannya mereka udah terbiasa. Oke, jadi menurut ibu hostnya belum terlalu dalam. Apa solusinya Bu? Ya mungkin karena tadi itu untuk pembelajaran selanjutnya akan saya coba terus kasih soal-soal hostnya. Ya. Dengan masalah yang ada di sekitar biar siswa itu mudah memahami dan mengaktual. Dan nanti untuk selanjutnya siswa lebih mudah untuk menganalisis soal-soal. Oke. Nah, jadi itu ibu sudah tahu kelebihan kekuatan ibu di mana, kemudian sudah tahu hambatan yang terjadi selama proses KBM tadi, kemudian sudah tahu solusinya. Nah, kira-kira apa inspirasi yang timbul dari pengalaman atau perasaan di dalam kelas tadi? Ada nggak inspirasi? Oh, besok mau untuk materi ini di kelas ini mau gini atau untuk materi selanjutnya perlu seperti ini. Iya, mungkin untuk materi selanjutnya karena tadi itu teori kinetik dan susah diperhatikan gitu Pak ya. Jadi untuk keaktifan mungkin tidak terlalu terlihat gitu. Jadi kalau untuk yang selanjutnya jika ada materinya kira-kira ini materi bisa diperhatikan, saya coba untuk praktikumkan biar siswa itu bisa keaktifannya bisa lebih meningkat. Oke, jadi inspirasinya mau mencoba untuk praktikum ya. Jadi rencana selanjutnya adalah praktikum. Nah, ada prioritas tidak? Apakah praktikumnya untuk materi yang terdekat berikutnya atau di kelas IPA 4 dan kelas lain prioritas yang kira-kira terpikirkan oleh ibu supaya meningkatkan untuk keaktifan siswa, model pembelajaran, kemudian hostnya? Untuk materi selanjutnya itu kan masuk ke hukum terlibat ini. Mungkin itu nanti akan saya coba yang ini praktikum sederhana aja Pak, karena mungkin masih sulit untuk dipraktikumkan. Mungkin kayak siswa itu membawa balon berisi air nanti dibandingkan dengan yang jika balon dibakar yang ada airnya maka dia tidak akan meletus. Jika tidak ada air maka meletus. Nanti akan mereka analisis kenapa bisa seperti itu. Kapan itu rencananya Bu? Mungkin minggu depan ya, berapa waktunya ya? Nah, seandainya di praktikum itu ada gangguan, bagaimana cara mengantisipasinya? Tadi misalkan praktikumnya tidak lancar atau alat dan bahan atau dari sisi siswanya maupun dari sisi gurunya, gangguan-gangguan yang mungkin menghambat tujuan kita. Jadi untuk menyelesaikan gangguan harus antisipasi dulu biar nggak ada gangguan. Jadi untuk pertemuan besok itu udah masuk ke bab selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang awal tentang teori termodinamika 1. Lalu di sana saya akan menjelaskan materi awalnya dan untuk pertemuan selanjutnya saya akan kasih tahu untuk selanjutnya besok selanjutnya kita akan ketemu ya ini pertemuan ini gitu. Baik, bagus sekali. Nah, di bagian akhir-akhir ini, jadi ibu berencana untuk melakukan praktikum, meningkatkan tujuan-tujuan tadi. Menurut ibu, siapa kira-kira yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen, menjaga usaha ibu tadi? Siapa kira-kira yang bisa membantu?
ini sendiri sama siswa yang mau itu Siswa dari siswanya, kemudian dari diri sendiri. Iya. Oleh dari guru-guru yang lain? Mungkin sesama guru mata pelajaran gitu biar misalkan saya mau lihat ini modal ujian saya udah sesuai singkat apa enggak, terus kayak gimana gitu. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan bapak ini untuk Siap. melihat apakah sudah sesuai pak gitu. Boleh. Yang terakhir, ini udah selesai. Apa yang didapat dari percakapan kita ini? Saya merasa alhamdulillah dengan percakapan kita ini. Jadi dari sana, karena ini baru pertama juga bagi saya, ternyata dengan seperti ini, jadi kita lebih tahu gitu, oh ternyata harus seperti ini, ada kurangnya seperti ini, itu selanjutnya harus bagaimana gitu. Jadi kayak enggak semata-mata masuk kelas ngajar. Jadi kayak gini kan bisa berdiskusi gimana bagusnya ya untuk materi selanjutnya gitu Pak. Oke, gitu aja Bu ya. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu, sudah ada peningkatan. Baik, kalau saya perhatikan tadi, keaktifan siswa sudah meningkat, sudah menerapkan model pembelajaran yang sesuai, kemudian course-nya sudah tergambar, sudah sampai C5, C6. Jadi inilah supervisi yang model sekarang. Jadi itu gimana caranya? Jadi kalau sekarang hanya fokus ke kelebihan-kelebihan gurunya saja. Jadi tidak menjudge, tidak menjatuhkan mental, beda di sini. Kalau dulu lebih Tapi lebih enak kan gitu loh Pak. Iya. Jadi kan oh ya selanjutnya kayak gimana dengan sama guru mata pelajaran dan BSP ini. Nanti Bu ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama Terima Pak. kasih, mari. Ya.